Oh oh. Oh oh. Oh oh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Bima Aryo di Paljuring. Sebenarnya ini sebuah vlog yang pengen gue lanjutkan secepatnya, tapi berat mengingat bahwa biasanya gue melakukan ini dengan sahabat gue dan dia udah nggak ada gitu. Dan sebenarnya itu membuat gue sangat khawatir. Satu, gue takutnya sambil melakukan vlog ini emosi gue nggak stabil. Yang mana kita tahu bahwa di saat kita membuat vlog di malam hari, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang kita nggak kenal, kita harus memiliki energi yang kuat. Kita harus yakin, terus percaya diri. Dan di saat kita lemah, mereka akan merasakan dan disitulah mereka bisa mempengaruhi kita. Selain itu juga kita tahu bahwa Sparta juga adalah karakter anjing yang kuat. Di saat gue lagi ngerasa kurang energi, di saat ada tim atau kru yang lagi merasakan kurang energi, dia akan datang, dia akan nempel, dia akan memberikan kita semangat. Jadi di situ sih letak permasalahannya. Tapi gue berharap itu bisa kita atasi. Kita juga akan berangkat bertiga. Di sini ada Rohan yang masih tergolong baru. Karakter dia sih menurut gue cukup kuat, cukup bagus, fokus bagus, tapi dia belum pernah melakukan paljuring. Dan kalau kalian ikutin paljuring dari zamannya Bambi yang dia berani, tapi tiba-tiba malah menjadi target makhluk-makhluk tersebut sampai Sparta bisa berubah terhadap dia, dan juga Ruben yang tadinya berani langsung down, dan yang lebih terdahulu lagi Abi yang sempat linglung dan bingung gitu. Jadi itu sih, satu dia belum pernah nyobain, mudah-mudahan sih dia bisa tetap fokus. Dan ada juga yang udah kalian Ruben ini dia kalau gue lihat sih yang paling sering digangguin. Mungkin karakter dia yang masih muda dan juga pemikirannya mungkin yang belum bisa fokus, masih sedikit labil. Jadi seringkali dia ini menjadi salah satu inceran. Kenapa? Karena dia yang paling sering mencium, melihat, dan merasakan gitu. Selama dia nggak terpengaruh, gue sih fine aja. Jangan sampai dia terpengaruh malah jadi PR buat kita, karena di sini kita harus sebagai satu kekuatan, kita harus sebagai satu grup. Nah, berhubung Sparta udah nggak ada, kita akan mencoba dengan Anubis. Di vlog terdahulu juga kita pernah melakukan dengan dia, dan dia ini mulai sensitif. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena karena gue inget zaman gue suka nge-story sama Sparta. Gue selalu memperhatikan segala gerak-gerik dan bentuk dari hewan-hewan yang gue miliki. Dan di saat gue mulai paljuringan sama Sparta, ada suatu hal yang berubah dari dirinya yang gue pun gue merinding ya. Bukan, tapi ini bukan lain lagi, ini bukan suara itu. Ini ada yang datang ke gue nih. Sumpah, ya kan? Astagfirullahaladzim. Oke. Hah? Enggak, wait. Tenang. Tadi gue kayak ngeliat sesuatu juga di pohon sana. Wah, gila sih, men. Gue kayak gila. Gue bener-bener gini ya. Gue bukannya lebay ya, tapi ngelakuin paljuring dengan segala hal yang gue rasain membuat gue bener-bener ngerasa Sparta masih di sini sama gue. Kembali lagi ke ceritanya, kita akan menggunakan Anubis, dan Anubis itu kembali ke Sparta lagi ceritanya.
Wah gila sih, mental gue lagi gak bagus nih sebenarnya nih. Ntar. Pada saat gue melakukan paljuring bersama Sparta, ada hal-hal yang berubah dan gue selalu memperhatikan hewan-hewan yang gue miliki. Salah satu adalah perubahan di matanya. Matanya tiba-tiba pada saat gue lagi nge-story atau lagi ngerekam video, bisa tiba-tiba berubah warna jadi putih, bersinar, hijau, biru, merah. Nah, sama hal dengan Anubis. Dia tadi nggak pernah bisa seperti itu. Itu yang membedakan Sparta dan Anubis. Tapi di saat Anubis gue ajak untuk ikut-ikutan paljuring, tiba-tiba Anubis pun mulai berwarna matanya. Yang membedakan adalah reaksinya. Anubis itu masih mempunyai reaksi ya seperti halnya anak muda ya. Langsung ngelihat, langsung vokal, langsung gonggong, langsung bersuara gitu. Sedangkan Sparta itu yang lewat body language, dia kalem, dia tenang. Sparta pun bisa keserap dan bisa melemah energinya. Ada pernah pada saat kita syuting di Wuppertal waktu itu, dia fine, dia ngasih kita banyak energi, tapi ada satu sisi, ada satu saat di mana dia pun mulai terganggu dan apa yang terjadi adalah dia mulai kayak labil dan sensi dan emosian. Itu adalah pertanda di situ gue tahu bahwa oke, gue harus stop. Sparta juga udah low energinya, gue udah merasakan itu, lalu kita mengakhiri episode paljuring. Jadi ya kita hari ini akan melakukan paljuring. Kita akan coba untuk pertama kalinya, tapi sebelumnya gue akan sedikit melatih dan mencoba apakah Anubis bisa obedience atau enggak. Karena minimal dia harus bisa deket gue, minimal dia harus bisa nempel sama gue, minimal dia harus bisa fokus gitu. Dan untuk yang pertama kali ini gue nggak akan berani untuk melepas dia, untuk biarin dia loncat atau kabur dan sebagainya. Nah, ini anaknya udah di sini. Nubi, anjing pun bisa dibangun sensitivity-nya. Dia akan merasakan apa yang mulai gue rasakan dan perlahan-lahan dia akan mengerti, dan gue pun harus pinter membaca body language dia, melihat kupingnya gitu. Kita akan lihat seperti apa dia, perasaan dia kayak gimana, dan mudah-mudahan sama halnya seperti Sparta, dia bisa menjadi teman paljuring yang baik ya. Nubi, kamu tahu kita mau paljuringan? Tahu ya sayang? Hah? Ya, tahu ya sayang. Yaudah guys, yang terpenting adalah kita mulai coba melatih dia untuk bisa dekat bersama gue. Stay tune guys. Oke guys, udah bersama Nubi di sini. Gue akan pasangin dulu perlengkapan buat dia. Bisa dioper Ben, lempar aja. Ya mulai enggak satu persatu aja, mulai dari itu aja. Oke, Nubi stay. Ini perlengkapan yang dulu dipakai Sparta. Sit Nubi, sit. Okay, good girl. Okay. Iya sayang. Stay. Stay Nubi. Untuk yang pertama ini, yang pasti gue akan berani untuk melepas Nubi, karena bagaimanapun kita belum tahu reaksi dia seperti apa, dan gue nggak mau sampai dia lari kabur-kaburan. Yang pasti sekarang aja dia udah beda dari biasanya, dan gue mau lihat sedikit obedience dia seperti apa. Nubi here, sit. Good girl. Nubi stay. Here Nubi. Here. Sit.
Oke, so far sih bagus. Yang lucunya, percaya nggak percaya, ini belum pernah gue lakukan bersama Nubi. Tadi pas gue suruh dia heal di samping gue, itu belum pernah gue ajarin sama sekali. Tapi gue pakai feeling aja dan tiba-tiba dia ngelakuin itu. Guys, lihat, lihat kesini, lihat dari sini, lihat. Perlu gue pasang lampu nggak ya di dia? Nggak, kayaknya gue perlu. Nubi here. Sit. Stay. Oke. Ini nanti akan gue nyalain. Karena apa? Stay. Seenggaknya pada saat nanti gue jalan atau pergi, let's say worst case scenario, dia terlepas, dia lari, kita masih bisa tahu arahan dia kemana. Karena yang tempat kita akan datengin sangat gelap, dia pun warnanya gelap. Di sini aja udah ada lampu, masih udah hampir nggak kelihatan, jadi ada baiknya kita pasangin itu. Oke, guys, Nubi here, come on, good girl here. Nubi mencium sesuatu. Gila. Melihat reaksi Nubi. Dia biasa pecicilan, dia biasa bodoh amat, tapi di saat gua mulai tenang dan fokus, dia pun bisa merasakan. Oh. Kalau kalian ingat Paljuring sama Citra Prima, dia bilang di belakang sana banyak energi yang negatif yang tadi mau dia bersihin, cuman gue bilang biarin aja. Dan gue rasa salah satu omongan kita di sini memancing mereka ke sini, guys. Kenapa dia sekarang jalan ke situ? Karena dengan gue mendekat ke lokasi di sini, otomatis yang tadi ada di sini udah balik lagi ke sana. Karena dia energinya kalah sama kita rame-rame. Akhirnya Nubi pun ngikutin dia ke sana. Tapi salah satu hal yang membuat gue tenang adalah bahwa dia nggak gonggong, which means makhluk itu nggak merupakan suatu hal yang menjadi ancaman buat dia. Nubi here, come on, let's go. Come on, Nubi. Oke, guys, sebentar lagi kita berangkat, tapi ada beberapa hal yang gue sendiri harus bawa. Dan ini penting banget, yaitu center. Center itu memberikan kita energi, dalam artian di saat kita melihat suatu hal yang terang, pasti kita akan lebih tenang. Dan yang akan gue bawa adalah center gue yang pertama kali gue pakai untuk Paljuring. Center TM26 yang berkekuatan kurang lebih 3800 lumens. Memang secara lumens dia tidak terlalu kuat, tapi alasan gue membawa center ini adalah salah satu center yang belum pernah memberikan gue masalah. Pernah masuk air, pernah jatuh berkali-kali sampai lecet-lecet, tapi center ini sangat dapat diandalkan. Dan juga tombolnya juga nggak pernah ada masalah. Jadi setiap kali gue tekan, dia akan nyala. Gue tekan lagi, dia akan mati. Ada beberapa center yang memang lebih kuat, tapi kadang tombolnya itu nggak bisa gue andalin. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah kita bisa, pastikan tidak akan ada masalah. Itu penting. Lagi tempat gelap, tiba-tiba center nggak mau nyala, itu udah hal yang sangat kacau. Dan juga kalau seandainya center ini nggak nyala, gue tahu bahwa ini bukan karena center ini, tapi mungkin karena suatu hal di sekitaran gue yang menyebabkan itu. So, gue akan bawa center ini, baterai udah fully gue charge ya. Selalu sebelum berangkat, pastikan semua full. Dan kita akan tahu kalau misalnya ada masalah sama alat, atau ada sesuatu hal di sekitaran kita yang mengganggu. Kayak waktu itu pernah, tiba-tiba baterai yang full habis, GoPro yang full juga, tiba-tiba nggak mau ngerekam. Oke, ini udah nunjukin 4,17 volt, dinyalain paling low nyala, paling besar nyala. Oke, nah tapi di saat yang sama, ini baru gue charge juga, center yang sangat berkekuatan tinggi. Ini akan gue taruh di backpack gue, tadi udah full. Dan pentingnya center ini adalah center yang
akan memberikan kita backup. Pada saat kita di tempat gelap, kita akan merasa lebih rentan. Kita akan merasa lebih nggak nyaman. Itulah yang membuat malam berasa menakutkan untuk sebagian orang. Selain karena kegelapan, kita nggak biasa sama kegelapan, juga dikarenakan di saat malam hari adalah di saat mereka keluar. Sebaliknya untuk mereka, sinar-sinar yang terang itu nggak menyenangkan. Let's say seburuk-buruknya kita dalam kondisi yang seperti itu, gue bisa nyalain ini, gue bisa langsung full, boom, dia akan memberikan kita ekstra kekuatan, ekstra power untuk kita lebih memiliki kekuatan. Mungkin kita harus pergi dari lokasi itu dan sebagainya. Oke, gue akan bawa pakai tas. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. This is paljuring, guys. Come on. Gue nggak tahu ini ular apa, makanya nih mungkin kalian tahu. Panji, ini kalau lo tahu Panji, ini tipe ular apa sih, Ji? Coba deh, lo kasih sedikit penjelasan. Ini kira-kira ular apa dan apakah berbahaya atau enggak?